Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, angkatan tahun 2019 dengan NIM 190008023 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Namun, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 3.7 atau kompetensi dasar 3.7, yaitu yang berisi mengenai menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, setelah kita mengetahui isi dari kompetensi dasar 3.7, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator pencapaian yang dapat kita ambil dari kompetensi dasar 3.7. Yang pertama yaitu menganalisis definisi sistem pencernaan manusia. Yang kedua yaitu menyebutkan berbagai macam organ pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga yaitu menyebutkan dan menjelaskan berbagai macam gangguan pencernaan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar 3.7 dan juga indikator pencapaian dari KD 3.7, yang selanjutnya yaitu kita akan memasuki materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebenarnya apa sih itu sistem pencernaan pada manusia? Nah, jadi sistem pencernaan pada manusia itu merupakan satu kesatuan proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuh manusia yang melingkupi berbagai macam proses baik kimiawi maupun mekanik yang terdiri atas berbagai macam organ-organ pencernaan dengan bantuan berbagai macam enzim di dalamnya. Nah, untuk organ-organ dari sistem pencernaan sendiri yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan juga rektum. Nah, selain beberapa organ pencernaan yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga beberapa organ pencernaan yang digunakan sebagai organ pendukung dalam proses pencernaan manusia. Yang pertama yaitu ada kantung empedu, kemudian ada kelenjar air liur, dan juga ada pankreas. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana proses pencernaan makanan itu terjadi. Proses pencernaan makanan pertama kali terjadi di dalam mulut, di mana makanan masuk untuk pertama kalinya ke dalam mulut, kemudian akan diolah secara kimiawi dan juga mekanik. Setelah makanan tercincang, makanan akan dibawa menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan tidak terjadi proses pencernaan makanan. Selanjutnya, dari kerongkongan, potongan makanan tersebut akan dibawa menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihaluskan dengan cara kimiawi dan juga mekanik. Setelah itu, makanan akan dibawa menuju ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap di dalam usus halus. Kemudian untuk selanjutnya, sisa-sisa zat makanan yang tidak terserap di usus halus akan dibawa menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sisa-sisa zat makanan akan diserap kembali berupa air maupun nutrisi yang sisa habis dari usus halus. Kemudian, sisa makanan yang tidak terserap di dalam usus besar akan dibuang menuju ke rektum. Di dalam rektum, sisa zat makanan akan terkumpul dan kemudian akan dibuang melalui anus. Nah, selain berbagai macam organ pencernaan serta bagaimana proses pencernaan itu terjadi, ada juga berbagai macam penyakit yang dapat terjadi pada proses pencernaan makanan di dalam sistem pencernaan makanan manusia. Contohnya yaitu seperti ada diare, panas dalam, wasir, dan tukak lambung yang dapat terjadi karena adanya gangguan bawaan lahir ataupun gangguan saat proses terjadinya pencernaan makanan. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai proses pencernaan makanan pada manusia dan juga beberapa organ yang ada di dalamnya serta berbagai macam penyakit yang ada di dalam pencernaan manusia.